kaitannya dengan perkembangan bisnis saat ini mau nggak mau eh, eh, kita nggak bisa menghindari day to day kita ini dari aktivitas digital. So, saya sangat senang ya, antusias untuk bisa bahas topik hari ini terkait dengan digital ready workforce ya, make your team more agile in the digital era. Gitu. Oke, sebelum masuk ke satu materi ya teman-teman ya, ini saya coba kasih ada satu contoh ya terkait misalkan kita buat satu skenario lah, misalkan sebuah seorang manajer gitu ya di sebuah perusahaan dan mendadak itu harus beralih model bisnisnya ke arah digital seperti yang terjadi pada saat COVID di awal-awal gitu ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba ada klien Anda minta layanan online dan mendadak timnya tuh harus kerja secara remote. Sementara kompetitor juga sudah menggunakan sistem otomatisasi. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika tim Anda itu belum siap secara digital? Nah, ini dialami ini. Ini saya mengalami sendiri hal ini di awal-awal dulu ya, sebelum saya masuk ke dunia digital gitu ya. Tentunya ini ada kepanikan di sini. Ada yang gagap menggunakan aplikasi baru ya, ada yang khawatir nanti tugasnya digantikan dengan teknologi. Nah, kolaborasi pun jadi agak tersendat gitu ya, antara kolaborasi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya jadi tersendat gitu. Dan ini eh, situasi seperti ini itu banyak dialami perusahaan-perusahaan di awal digital gitu ya. Ya, sehingga perusahaan itu harus merubah secara digital, terpaksa harus merombak secara cara kerjanya dalam waktu yang relatif singkat gitu. Nah, hasilnya porak-poranda. Dan ini dialami beberapa company ya yang saya bantu pada saat itu. Nah, sehingga company-company yang siap secara digital, yang sampai saat ini itu terus survive dan terus bertumbuh bisnisnya. Dan hal ini nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya. Nah, dari cerita itu jelas kenapa kita butuh tim yang siap secara digital dan adaptable dengan perubahan-perubahan digitalisasi yang relatif cepat. Karena nanti saya berikan beberapa contoh-contoh ya dalam 1-2 tahun terakhir ini perubahannya sudah cukup signifikan. Dulu kita mengendalikan marketplace, meta dan sebagainya. Sekarang ini algoritma di dunia digital itu juga platform-platform digital juga banyak mengalami perubahan. Gitu. Oke, saya coba share ke teman-teman terkait dengan materi kita hari ini. Bentar. Bisa kelihatan Ana decknya? Sudah Pak, sudah terlihat. Saya izin matikan eh, kamera biar. Bentar. Bentar. Oke, jadi materi kita hari ini ya, kita akan bahas bagaimana membentuk sebuah tim yang agile di era digital. Gitu ya. Di sini kita akan belajar ya, sharing mengenai bagaimana membangun tim yang ready ya, siap beradaptasi dengan teknologi, kemudian dan gesit menghadapi perubahan. Ya. Nah, saya mengajak Anda teman-teman semua di sini ya, itu nanti dalam setiap slide-slide saya kalau memang ada yang kurang jelas tinggal ditulis saja di message chatnya nanti di akhir sesi kita bisa melakukan tanya jawab gitu. Oke, kenapa ini penting ya? Kenapa uh, tim ini penting? Ini sedikit introduction ya teman-teman. Ya, di dunia bisnis saat ini tuh perubahannya kan cukup cepat gitu ya. Kita butuh tim yang siap secara digital. Alasannya ada macam-macam. Khususnya dari sisi pelanggan ya teman-teman ya. Dari sisi pelanggan. Karena pelanggan setiap hari itu
mereka uh, 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 melakukan interaksi dengan brand ya, dengan produk ya, itu melalui multiple touch point. Kalau dulu orang tahunya belanja di toko, sekarang belanjanya lewat macam-macam tuh. Ada yang di trigger lewat ads di sosial media, ada yang di trigger dari apa aktivitas di offline, ada di trigger dari beberapa apa e-commerce dan sebagainya. Nah, customer touch point atau titik interaksi kita dengan pelanggan itu sifatnya jadi multi gitu ya. Ya, beberapa hal yang digital terkait misalkan multiple touch point dari digital satu terkait misalkan aplikasi mobile, media sosial, chatbot dan sebagainya. Nah, jika tim Anda itu siap secara digital, mereka akan mampu itu memahami kebutuhan dari customer kita. Misalkan ini contoh tim marketing ya yang melek terhadap data dalam menganalisa kebiasaan pelanggan itu kita bisa dapat tuh insight-insight secara digital. Karena apalagi sekarang antara satu platform dengan platform yang lainnya itu sudah saling terkonek. Contoh paling simpel ya teman-teman ya lihat. Kita belanja di marketplace atau kita kena ads di sosial media produk A gitu. Kemudian kita cari produk A itu di Google. Nah, yang muncul di Google itu halaman pertama pasti produk-produk yang ada di marketplace dan itu halamannya marketplace. Nah, itu akhirnya dari situ kita klik, kita masuk ke platformnya marketplace. Nah, hal-hal seperti itu ya. Hal-hal seperti itu karena semua saling connecting, data itu bisa mudah kita dapatkan. Nah, kalau tim kita itu gagap secara digital, nah kita akan kehilangan sentuhan dengan pelanggan-pelanggan kita gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, makanya diperlukan di sini ada assessment dari skill atau pemahaman teman-teman mengenai tim mengenai digitalisasi itu udah sampai di sejauh mana. Dan itu bisa kita identifikasi gapnya di mana. Sehingga dari situ kita bisa melakukan continuous learning. Karena kenapa continuous learning? Karena ini kan perubahan-perubahan digital ini kan cepat. Ya, teknologi ini berubahnya cepat banget. Hari ini sama 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan itu kita nggak tahu ya algoritma itu udah bisa berubah secara cepat gitu. Nah ini sehingga diperlukan apa terkait dengan pemahaman mengenai digital ini. Nah core elemennya ya tadi yang pertama tadi saya sampaikan itu kita bisa memahami customer kita ya, customer understanding ini bisa lebih detail kita pahami ketika kita bisa membaca data behavior dari customer-customer kita. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pertumbuhan bisnis, ya, top line growth ya. Ya di era sekarang ini pertumbuhan pendapatan itu banyak datang dari multiple kanal. Ya. Contoh ya, misalkan dari retail konvensional yang mengembangkan apa digitally modified business. Misalkan toko-toko itu menambahkan platform e-commerce. Contoh kayak Indomaret Alfamart. Sekarang udah ada Alpha Gift ya untuk online-nya. Jadi mereka mengkombinasikan antara online dan offline, antara digitalisasi dengan konvensional bisnis. Ya, kalau dulu banyak restoran yang sebelumnya layanannya cuma dine-in, sekarang beralih ke platform online delivery. Seperti itu. Nah, ketiga terkait dengan efisiensi proses di internal, ya teman-teman ya. Jadi proses digitization. Nah, ini teknologi digital itu membantu kita itu untuk mengotomisasi proses yang tadinya manual. Ya, bayangkan ya, sebuah proses administrasi yang berbelit, misalkan approval berkas yang harus ditandatangani secara fisik gitu. Nah, ini kan tentunya akan take time banget kan. Prosesnya jadi lebih lambat. Nah, dengan digitalisasi jadi lebih cepat waktu maupun minim secara error. Ya. Dan ini selain itu kerja tim itu juga lebih terstruktur. Jadi, performance management yang berbasis data itu pasti lebih terstruktur. Misalnya ya, dengan tool digital itu manajer bisa melihat dashboard performance harian, mulai dari penjualan, produksi, kepuasan pelanggan, dan beberapa data-data yang lainnya itu bisa didapatkan dengan cepat. Nah, apa itu proses selanjutnya adalah ketika kita sudah terbiasa menggunakan data, otomatis informasi itu akan banyak kita terima. Nah, bagaimana kita mengutilisasi data tersebut? Nah, itu kuncinya beda lagi tuh, udah lebih advance. Karena data udah masuk, tinggal mengelola datanya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa dihindari, ya, teman-teman ya, nggak bisa dihindari sehingga apa
siapa yang saat saat ini ya hari ini melek secara digital dan paham detail dan mengupgrade knowledge secara digital itu akan menguasai market. Nah, itu yang terjadi di beberapa brand ya, teman-teman ya. Oke, nah tentunya untuk mencapai proses itu bukan berarti semuanya bisa kita capai dengan mudah gitu ya, teman-teman ya. Ya, karena ini pasti banyak sekali hambatan-hambatannya di samping keterbatasan dari tim itu eh, eh, banyak sekali keterbatasan-keterbatasan yang harus kita selesaikan di sini. Ya, contoh misalkan legacy system. Jadi ketika sistem itu sudah cukup lama digunakan, itu membiasakan tim untuk merubah behavior ya, menggunakan sistem digital ini akhirnya jadi PR tersendiri lah ya, jadi PR tersendiri gitu. Ternyata nggak semua orang mau berubah gitu. Nah, makanya di sini diperlukan pemahaman atau mindset yang clear kalau tim itu harus siap berubah, bekerja secara sistematik menggunakan konsep-konsep digital. Nah, di sini tentunya ini harus disupport oleh manajemen gitu. Nggak bisa perubahan ini hanya dilakukan di level tim-tim secara operation kalau tidak disupport dari sisi manajemennya. Nah, hal ini budaya belajar digital ini harusnya jadi program besar di setiap perusahaan. Menurut saya seperti itu. Dari beberapa pengalaman yang saya alami itu seperti itu, ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan digital skill shortage. Jadi knowledge atau pemahaman mengenai digitalisasi juga atau kemampuan dia mengoperasikan platform contohnya ya. Misalkan kita jualan di marketplace, bagaimana dia mengoperasikan fitur-fitur di dalam marketplace itu juga jadi tantangan tersendiri. Oke, malam ini kita akan banyak belajar mengenai basic-basicnya dulu. Mengenai technical kita mungkin di lain waktu kita bisa setup lagi untuk bicara secara teknikal. Tapi poin-poin ini harus dipahami dulu ya oleh teman-teman semua sehingga apa sih yang kita perlukan ke depan itu bisa dimulai dari sekarang. Oh, ya oke. Yang kedua mengenai digital skill shortage. Jadi kurangnya pemahaman atau kurangnya kapabilitas dari sisi menggunakan tools digital ini akan jadi isu juga. Sehingga diperlukan training yang secara berkesinambungan, nggak cuma hanya sekali training terus diselesaikan, nggak seperti itu. Even yang sudah mahir pun saat ini, contoh misalkan ya seorang advertiser di sebuah e-commerce untuk menjual produknya hari ini mungkin beda dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau dulu konsep KOL itu cukup masif digunakan, saat ini sudah mulai step by step digantikan dengan konsep KOC, ya, Key Opinion Customer. Jadi KOL apa tetap dipakai di beberapa company. Jadi KOL itu digunakan sebagai trigger untuk KOC melakukan advertiser. Contoh misalkan kita ngambil punya produk ya, kita punya produk dan kita menggunakan KOL untuk memviralkan produk kita gitu ya, oleh videonya dia di akunnya dia. Nah, ketika itu dijalankan ya, kemudian kita mengutilisasi lagi KOC yang banyak, tak cuma satu. Nah, kita bisa buat semacam kayak kontennya itu loh, artis A itu aja udah pakai produk kita. Masa kamu enggak? Contoh seperti itu. Nah, itu kenapa KOC ini sekarang lagi marak digunakan ya, teman-teman ya. Karena konversinya lebih cepat. KOL itu memang followernya banyak. Tapi ketika kita menjual produk, mengharapkan transaksi dari KOL, itu konversinya relatifly lebih kecil dibandingkan dengan KOC yang followernya nggak banyak, tapi mereka pengguna langsung atau mereka cukup dekat dengan target market kita. Nah, ini contoh
pemahaman-pemahaman seperti itu ya teman-teman ya. Pemahaman-pemahaman seperti itu yang apa harus di terus di-upgrade ya, di-upgrade. Kenapa harus di-upgrade? Karena platform pun berubah. Dulu nggak ada AI, sekarang udah ada AI. Dengan AI otomatis semuanya jadi lebih cepat lagi. Nah, ketika semuanya jadi lebih cepat dan kita nggak siap, nah itu ketinggalan lagi. Jadi knowledge kita yang tahun tahun lalu, pemahaman kita mengenai digitalisasi dengan tahun berikutnya juga udah beda gitu. Nah, ini yang apa yang membuat akhirnya banyak perusahaan-perusahaan itu yang sekarang membangun digital hub ya, membangun digital hub di mana mereka mengedukasi employee-nya atau komunitas ya, dibangun, diberikan pemahaman mengenai konsep-konsep digital yang baru gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang terus dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu. Nah, bayangkan kalau hari ini kita cukup eh, mahir gitu ya berjualan di marketplace, mungkin tahun depan udah nggak relevan lagi ketika algoritmanya itu berubah gitu. Dan ini saya ada company yang saya bantu juga di sini ya. Dulu dia dengan cukup cepat ya melakukan konversi penjualan melalui aktiviti-aktiviti digitalnya dia di platform-platform tertentu gitu. Dan saat ini model itu sudah nggak relevan lagi, sehingga dia harus menggunakan mencari cara-cara baru lagi ya yang cukup relevan dengan situasi market yang sekarang gitu. Nah, ini alasannya ya kenapa kita harus terus mengupdate ya mengenai pemahaman digitalisasi ini. Kemudian berikutnya adalah data isu. Data isu. Nah, data isu ini terkait dengan penggunaan data ya. Yang tadi saya sampaikan, ketika semuanya sudah terkumpul ya, semua informasi customer, data penjualan, data transaksi, behavior customer terkumpul. Dan bagaimana kita memanfaatkan data itu, bagaimana kita memanfaatkan data itu untuk bisa apa, uh, 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 mengambil satu kesimpulan atau mengambil satu decision untuk strategi-strategi berikutnya. Nah, di sini ya teman-teman ya, kenapa ini data isu? Nah, karena source-nya itu sering beda. Misalkan kita data tadi penjualan kita dari marketplace, data penjualan dari website commerce kita sendiri, data penjualan dari Meta, data penjualan dari offline. Itu formatnya berbeda-beda. Artinya dengan format yang berbeda-beda, data itu nggak, ketika kita mau menggabungkan, kan itu perlu knowledge lagi tuh. Perlu pemahaman lagi, kemampuan lagi untuk bisa menggabungkan beberapa data dengan format yang berbeda. Nah, ini ada isu baru lagi di situ, gitu ya. Nah, disinilah kenapa kesenjangan keterampilan itu harus terus di-upgrade gitu ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, apa uh, uh, untuk mencapai objektif atau goals yang kita butuhkan, ya ini step by step kemampuan tim ini harus di-upgrade mulai dari awal. Dari yang paling simpel nggak ada masalah gitu. Gitu. Nah, ini kemudian short term revenue targetnya. Biasanya ya, karena digitalisasi itu juga perlu akan mempercepat proses konversi. Ya, kalau dulu ya, ketika kita launching satu produk, itu penetrasinya branding, melakukan aktivitas branding maupun marketing di atas, above the line, below the line, dan sebagainya. Di offline, tim sales melakukan penetrasi dari mulai coverage, menempatkan produk-produk kita di toko-toko supaya kelihatan availability-nya, visibility, dan sebagainya, promosi, dan sebagainya. Nah, artinya produk itu untuk sampai ke end customer itu prosesnya panjang. Dari prinsipal lari ke distributor, distributor lari ke sub distributor, lari lagi ke toko retail, lari ke konsumen. Panjang prosesnya. Nah, sekarang dengan konsep e-commerce ini beda. End customer yang ujung itu bisa langsung mendapatkan produknya. Prinsipal melakukan penjualan di marketplace contohnya. Langsung ke end user. Ya, kemudian yang kedua juga terkait misalkan
platform-platform untuk meng-create demand ya, meng-create demand. Dulu kita di awal-awal banyak mengharapkan demand itu datang dari hanya dari marketplace atau aktivitas digital marketing. Nah sekarang ya, sekarang itu lebih multiple ya, bisa datang dari afiliator, datang dari Meta, datang dari Google, termasuk yang di offline juga melakukan hal-hal yang apa eh, bisa activity untuk bisa menambah mengkreat demand dan halal itu yang apa jadi yang terjadi saat ini gitu teman-teman ya. Nah sehingga apa eh, perubahan-perubahan ketika short term revenue targetnya didapatkan gitu ya. Nah itu pasti infrastruktur di belakangnya juga harus disiapkan, teman-teman. Contoh misalkan kalau dulu kita mengirim bulky kan, kita punya order, misalnya stok 1M dikirim ke satu distributor, selesai dan distributor yang mendistribusikan sendiri di bawah. Nah sekarang 1M itu kita kirimnya piece by piece gitu, ke end customer. Kalau dulu langsung bulky, 1 karton, 1.000 karton dikirim belum sekali selesai di toko. Sekarang, karena kita langsung ke end customer, nah jalurnya dipotong banyak tuh. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita siapkan. Kemudian employee training dan terkait dengan business case identification. Jadi harus dipastikan juga case-case di bisnisnya seperti apa sehingga teknologi atau digitalisasi seperti apa yang kita perlukan itu sudah bisa kita siapkan dari awal, gitu, teman-teman. Nah, ini prinsip-prinsip untuk apa ya uh, mencapai sebentar. Nah, nah ini bagaimana kita bisa mencapai itu ya, teman-teman ya. Jadi pertama ini ada gain new experience and design innovative business model. Gitu. Artinya di sini itu teman-teman nggak usah takut untuk mencoba hal yang baru atau merombak model bisnis jika diperlukan. Gitu. Nah di era sekarang pengalaman digitalisasi itu jadi satu hal yang terbaik. Contoh nyata ya misalkan di perusahaan taksi konvensional gitu. Teman-teman bisa lihat Gojek. Dulu sempat ramai kan pada saat keluar Grab maupun Gojek ya. Jadi Bluebird Bluebird sempat ramai itu dulu kan. Nah akhirnya sekarang apa? Bluebird itu berpartner dengan Gojek untuk pemesanan online. Nah ini wujud game new experience maupun inovatif model ya, ya itu terjadi gitu. Jadi inovasi ini jadi nafas baru buat tim kita. Artinya kita nggak harus berjalan dengan konsep bisnis yang lama, tidak harus meninggalkan bisnis yang lama, tetapi kita menambah, teman-teman ya. Bluebird dulu full dia offline, ya konvensional. Sekarang dengan Bluebird, dengan Gojek dia berkolaborasi, ada pemesanan online kolaborasi dengan Gojek. Sehingga ada dua opsi customer. You mau langsung belanja, langsung menggunakan Bluebird secara manual atau menggunakan melalui Gojek. Nah, ini artinya di sini kita tuh mesti harus bisa keluar dari zona nyaman ya untuk bisa mencari cara-cara baru untuk melayani pelanggan gitu ya. Kemudian kedua develop digital DNA. Nah, ini merujuk pada membangun budaya maupun mindset teman-teman ya. Budaya maupun mindset digital di the whole organisasi. Jadi nggak cuma hanya di satu dua divisi tapi di semua organisasi. Digital DNA itu berarti setiap orang itu di tim itu menganggap teknologi itu sebagai enabler atau pendukung utama lah untuk cara kerja mereka. Jadi bukan beban. Kalau masih beban, nah itu biasanya agak susah tuh. Gitu. Jadi budaya ini misalkan tampak seperti perusahaan-perusahaan kayak contohnya ya perusahaan multinasional Google contohnya. Nah dia tuh mendorong karyawannya tuh untuk bereksperimen dengan project 20% time gitu, ya, 20% times. Jadi waktu yang dialokasikan khusus gitu untuk inovasi secara pribadi. Jadi mereka tuh Google tuh memberikan waktu 20% waktunya karyawan untuk bereksperimen melakukan inovasi pribadi. Hasilnya itu apa? Banyak banget produk-produk inovatif yang lahir. Nah, bagi organisasi pada umumnya gitu ya, ya mengembangkan digital DNA itu bisa dimulai dengan
hal-hal yang paling sederhana lah, misalkan menggunakan tools apa platform Miro untuk kolaborasi antar tim gitu misalkan. Nah, itu hal-hal yang kecil itu akan mendorong perubahan-perubahan cara kerja kita gitu. Kemudian kedua yaitu ada teknologi to existing infrastructure. Jadi prinsip itu mengingatkan kita itu pada apa? Transformasi itu tidak harus membuang sistem lama gitu. Ya, tapi kita mengupdate teknologi. Jadi sistem lama itu tetap dijalankan. Jadi existing infrastructure tetap masih bisa dipakai gitu. Jadi misalnya kayak bank tradisional ya, bank-bank konvensional gitu. Mungkin masih mempertahankan core, core bank sistem yang lama, tapi mereka menambahkan API dengan aplikasi mobile yang untuk nasabahnya. Jadi ada dua, customer bisa apa register atau buka rekening melalui digital, tapi juga bisa datang ke office gitu ya. Nah, keempat terkait dengan based decision ya. Jadi pengambilan keputusan itu bukan lagi berdasarkan feeling atau intuisi gitu. Nah, ini sangat penting. Jadi eh, budaya mengambil keputusan berbasis data itu mau nggak mau sudah harus jadi kebiasaan kita. Ya, karena di banyak organisasi yang tradisional ya, ya keputusan itu sering diambil berdasarkan pengalaman, intuisi. Oh, dulu biasanya seperti ini, nah, seperti itu. Nah, di era sekarang itu asumsi itu harus mulai apa disupport dengan data gitu ya, akses data sehingga bisa menghasilkan satu insight-insight yang tepat saat kita mengambil satu keputusan. Ya contoh ya, kalau tim HR HRD ya dalam menentukan pelatihan itu ada apa yang dibutuhkan itu nggak cuma sekedar feeling, oh karyawan ini kurang skillnya di A. Nah, tapi ya mereka harus dibekali dengan bagaimana melakukan assessment skill karyawan itu berbasis data gitu. Ya, nah, ini contohnya seperti itu. Misalkan perusahaan e-commerce melakukan A/B testing dengan desain websitenya berdasarkan data, hasilnya memutuskan layoutnya seperti ini. Tapi datanya dipakai untuk merubah apa, mengambil keputusan perubahan-perubahan itu. Paling kalau semuanya by feeling, artinya jadi ya siapa yang kadang-kadang manusiawi, ya siapa yang kurang nyaman dengan kita, feedbacknya bisa beda dengan karena semuanya berdasarkan feeling. Kalau feelingnya bagus ya tepat. Kalau pilihnya nggak bagus, jadi nggak tepat gitu. Dan terakhir itu kan dengan co-create and co-innovate with the new partners. Nah, kolaborasi itu sebenarnya tidak hanya antar divisi, tetapi juga bisa lintas organisasi, teman-teman. Jadi inovasi itu inovasi itu bisa dipercepat gitu dengan bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Contohnya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan konvensional, contoh misalnya kayak Unilever lah. Ya, beberapa tahun yang lalu tuh mereka berkolaborasi dengan perusahaan startup teknologi gitu ya, untuk mengembangkan platform supply chain. Hasilnya apa? Hasilnya mereka tuh dapat solusi canggih untuk bisa tahu semua yang dikembangkan, ya, semua proses end to end dalam waktu relatif cepat dan real time, tanpa harus mereka membangun platformnya sendiri. Nah, bagi tim kita, ini berarti harus terbuka untuk bisa berkolaborasi dengan apa organisasi atau company-company di luar. Jika kita mau belajar dari mereka gitu. Nah, kelima prinsip ini ya teman-teman ya, ini sebetulnya itu saling terkait untuk bisa membentuk satu fondasi transformasi digital. Nah, dengan bereksperimen ya, terus kemudian memiliki budaya atau DNA digital ya, kemudian mengadopsi teknologi baru, penggunaan data serta kolaborasi yang luas gitu. Nah, ini berarti kita sudah menyiapkan organisasi itu untuk bisa berhasil di ranah digital. Nah, sekarang setelah memahami mindset dan prinsip pada umumnya, kita akan coba masuk lebih spesifik ya teman-teman ya. Eh, 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 ke karakteristik apa sih yang disiapkan untuk menyiapkan tim itu. Oke, yang pertama ini terkait dengan digital literasi. Jadi memastikan member dari tim itu eh, eh, eh,
siap bisa menggunakan tools-tools seperti AI, cloud dan sebagainya. Gitu. Nah, tim yang melek digital tuh bukan berarti teman-teman tuh harus jadi programmer, enggak gitu. Tapi setiap anggota itu punya apa ya, kecakapan loh, kecakapan menggunakan tool digital yang relevan dengan tugasnya. Gitu. Contoh marketing paham dengan algoritma media sosial. Nah, kalau marketing nggak paham algoritma media sosial, ya dia nggak bisa baca datanya juga, percuma juga. Gitu. Itu akan spendnya akan jadi boros. Ya. Nah, kemudian tim sales misalkan menggunakan CRM yang berbasis cloud. Nah, kemudian apa ya? Contoh tim operasional ya, tim operasional itu familiar dengan aplikasi kolaborasi yang mungkin menggunakan IoT. Nah, hal-hal seperti itu ya, hal seperti itu tuh diperlukan gitu teman-teman. Jadi digital literasi ya, digital literasi. Nah, yang kedua cross platform comfort. Jadi apa ya, kenyamanan lintas platform gitu. Ya. Jadi ini berarti tim kita tuh mesti agile, mesti lentur lah, lentur bekerja dengan berbagai lingkungan digital gitu. Contoh misalkan pekerja harus bekerja berpindah dari laptop ke smartphone kan sudah terjadi di sekarang. Kita sambil kerja sambil jawab WhatsApp di laptop kita atau berpindah dari Windows ke Mac gitu ya atau mungkin ke Linux gitu. Nah, jadi aplikasi satu ke aplikasi yang lain tanpa kehilangan produktivitas kita gitu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini rapid learning. Jadi belajarnya harus cepat. Kalau nggak cepat ya pasti ketinggalan. Kecepatan teknologinya berubah. Nah, dari sinilah ini ciri terpenting kemampuan untuk terus belajar itu ya. Teknologi akan terus berkembang. Jadi tim itu harus perlu membudayakan semangat bereksperimen. Ini salah nggak apa-apa, salah ada diulang lagi, salah diulang lagi seperti itu. Nah, ini perlu ya teman-teman. Ini perlu karena tim yang rapid learning itu nggak perlu malu atau mencari tahu lah, bertanya ke yang paham gitu. Nah, misal ya ada metode kerja agile yang diperkenalkan di sebuah perusahaan pengembangan software, contohnya di company saya yang sebelumnya gitu ya. Yang semula pakai metode waterfall itu anggota timnya punya mindset belajar dan memahami agile lewat membaca atau kursus online. Nah, jadi lalu apa? Mereka bisa mempraktekkan. Mungkin awalnya salah-salah, tapi lama kelamaan mereka juga apa, terbiasa gitu. Gitu teman-teman. Nah ini eh, untuk bisa apa ya membangun membangun digital ready workforce itu ada 7 langkah yang biasanya kita pakai gitu ya. Yang pertama ini audit skill. Jadi kita mengaudit keterampilan dari tim. Jadi ini kita bisa lakukan melalui assessment keterampilan tim kita saat ini sampai di mana. Jadi diukur, oh kemampuan digitalisasi mereka sampai di level ini. Yang karyawan yang ini sampai di level ini. Nanti kita berikan training-training khusus terkait dengan apa scope-scope gap-nya dia itu di mana. Gitu. Jadi langkah pertama di sini, ini kita melakukan audit skill ya teman-teman ya. Audit skill. Nah, ibarat kalau mau berbenah itu kita harus tahu dulu titik awalnya ada di mana. Gitu. Audit skill ini berarti kita tuh memetakan kemampuan digitalisasi dari tim kita. Contoh ya kemampuan menggunakan software atau data analisis dan sebagainya. Nah, konkretnya seperti apa itu bisa dengan apa? Survei dari self assessment atau tes keterampilan atau observasi langsung gitu, teman-teman. Nah, beberapa perusahaan itu biasa menggunakan skill matrix. Jadi ada data skill di kolom ya, nama di baris, kemudian diberi rating siapa yang oh ini udah ratingnya di A, rating B, rating C dan sebagainya. Siapa yang belum. Nah, dari situ nanti bisa diberikan apa program-programnya apa untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan teman-teman itu. Nah, audit ini biasanya itu menghasilkan ada tiga skill mendasar ya, atau knowledge mendasar. Dari mulai basic understanding-nya, ya hari ini kita bicara mengenai basic understanding mengenai how to build a digital ready workforce gitu. Gitu. Jadi hari ini kita belajar baru basic understanding. Nah, nanti step berikutnya belajar mulai core kompetensinya. Nah, baru terakhir advanced skill-nya. Gitu.
Nah, bayangkan di sebuah piramida ya, misalkan di sebuah piramida. Jadi basic understanding contohnya, jadi pengetahuan dasar digital itu yang wajib diketahui oleh tim, yang wajib diketahui oleh tim. Jadi atau minimal ya, minimal tim itu harus menggunakan digitalisasi apa gitu. Contoh misalkan aplikasi untuk pemesanan barang atau apa ya, penggunaan email misalkan gitu ya. Atau cara browsing internet yang paling efektif. Nah, hal seperti itu tuh jadi basic understanding kita gitu. Nah, kemudian mulai masuk ke core kompetensi. Jadi kompetensi inti yang sifatnya itu esensial untuk kerja di era sekarang, khususnya di beberapa peran-peran tertentu gitu. Contoh ya, misalkan kemampuan menganalisa data, cara membaca dashboard maupun laporan data gitu ya. Nah, problem solving menggunakan alat digital. Nah, hal seperti itu udah masuk dalam core kompetensi. Yang terakhir, untuk audit skill ini akan menghasilkan advanced skill yang kelasnya udah tinggi tuh. Nah, di skill tingkat tinggi ini khusus untuk peran-peran yang strategik atau pemimpin atau leader-leader di perusahaan yang mendorong inisiatif digital. Misalkan kemampuan merancang arsitektur untuk IT gitu, untuk machine learning atau project agile berskala besar gitu. Nah, hal seperti itu ya itu diperlukan teman-teman ya. Nah, dengan kerangka tadi itu audit skill itu akan menghasilkan gambaran-gambaran berapa persen sih tim kita yang ada di level basic, berapa yang ada yang sudah punya core kompetensi, berapa yang sudah masuk di level advance. Nah, yang kedua ya itu mapping requirement. Jadi di sini tuh memetakan kebutuhan skill masa depan dari tim-tim kita. Nah, setelah tahu posisi awal, ya kita bisa tentukan peta jalan ke depannya mau seperti apa. Ya, keterampilan apa yang dibutuhkan tim dalam lingkup digitalisasi dalam waktu 1, 3, sampai 5 tahun ke depan. Dan ini semacam kayak visi keterampilan lah ya, visi keterampilan. Jadi skill set idealnya seperti apa untuk tim kita di ke depan. Dan ini tentunya kita bisa melihat arah strategi bisnis maupun tren teknologinya gitu. Misalkan ya, contoh misalkan perusahaan yang bergerak bisnis yang lebih menggunakan apa ya, lebih banyak menggunakan data driven gitu. Maka jelas ya keterampilan di bidang analitik, bisnis intelligence dan mungkin AI itu jadi diperlukan. Kalau dia di manufacture, ya mungkin perlu untuk otomatisasi atau IoT gitu. Nah, itu diperlukan gitu. Di perbankan dia perlu cyber security. Nah, di situ tuh. Jadi langkah-langkah itu dari mapping yang tadi itu kita bisa apa mengambil uh, kira-kira kompetensi seperti apa yang perlu dikembangkan dari beberapa tim kita. Kayak contoh nyata misalkan kayak perusahaan distribusi tradisional ya, ketika mereka sudah mulai menyadari ya, uh, mulai bergeser ke platform B2B online ya, mereka mulai memetakan kebutuhannya. Ya, tim sales harus paham untuk CRM, analisa pelanggannya harus paham, strategi konten digitalnya harus paham. Nah, dengan visi itu, mereka tuh bisa mulai kita latih. Oh, sales tradisional ini 2 tahun kemudian harus bisa menjalankan lewat platform digitalnya sendiri tanpa bergantung ke platform-platform yang lainnya. Jadi kita buat website apa produk.com lah ya, produk teman-teman.com. Dibuat sendiri di situ. Jadi intinya langkah kedua ini untuk map requirement ini ya, itu kita tuh mengejar keterampilan yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis kita ke depannya. Ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, ini promote continuous learning. Jadi, mendorong budaya belajar yang berkelanjutan. Nah, setelah tahu apa yang mau kita kejar, ya selanjutnya tuh bukan langsung training formal. Kalau training formal tinggal panggil trainer selesai gitu. Nggak seperti itu. Tapi justru membangun budayanya, teman-teman. Membangun budaya di mana belajar itu bagian dari belajar digital itu bagian dari keseharian gitu. Jadi continuous learning culture ya. Nah, ini perlu. Dan ini dari teman-teman mesti memfasilitasi sebagai pemimpin perusahaan ya, akses pengetahuannya terus difasilitasi gitu. Gitu. Kemudian waktu juga diperlukan.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat terkait dengan menyediakan untuk provide training ya, provide training. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin perusahaan itu bisa mulai membentuk dari sekarang program-program pelatihan yang terstruktur. Ya. Dari assessment tadi ketahuan, culture-nya dibangun, nah training-trainingnya diberikan di situ teman-teman. Berikutnya, langkah berikutnya encourage collaboration. Jadi ini meningkatkan kolaborasi ya, tim. Jadi memastikan budaya kerja antar tim itu eh, benar-benar terwujud gitu dalam konteks digital. Karena kalau satunya melek digital, satunya nggak melek, nanti pasti ada ada nggak keputus itu. Jadi ada keputus informasinya. Misalkan satunya selalu mengupdate lewat Trello, update bisnis progres bisnisnya. Tapi yang satunya nggak bisa menggunakan Trello secara optimal gitu. Akhirnya informasi yang harusnya lebih cepat jadi nggak cepat tuh gitu. Nah ini diperlukan kolaborasi antar tim ya sehingga tim-tim yang memang kurang gitu sehingga bisa dibantu untuk di apa difasilitasi gitu. Kemudian utilize tools, jadi memanfaatkan alat-alat digital ya, setelah budaya dan skill manusianya kita bangun ya. Jangan lupa itu faktor pendukungnya juga harus disiapkan, jadi tools atau alat digital. Nah, tim yang agile ya, yang agile itu juga perlu dibantu, sangat terbantu jika apa fasilitas perangkat teknologinya juga fleksibel gitu. Contoh misalkan kayak project management tools, kita bisa pakai Trello, Asana, Jira dan sebagainya. Nah, alat-alat seperti Trello ini memungkinkan kita itu untuk bisa melacak atau apa nge-trace gitu ya tugas kita secara virtual di papan kapan. Jadi kita bisa, oh ini sudah sampai mana sih pekerjaan ini, proyek itu sudah sampai mana, itu bisa di-trace dari situ. Ya misalkan ya, contoh kayak tim marketing ya, tim marketing itu dia buat Trello untuk campaign. Ada kolom idea, kolom in progress, kolom yang udah selesai. Jadi progresnya bisa dilihat dari situ. Gitu. Kemudian kayak communication sama collaboration tools, ya. Contohnya kayak Slack ya, contohnya Slack, Microsoft Teams untuk chat, Zoom dan sebagainya. Ini juga diperlukan di situ. Nah, data analisis. Nah, data analisis ini kalau kita udah advance, nah kita juga perlu tuh untuk bisa artinya data-data yang sudah tersaji itu diolah dan dituangkan dalam bentuk apa dashboard. Misalnya kayak Google Data Studio, ada Tableau, ada Power BI, dan sebagainya. Jadi alat-alat seperti Google Data Studio itu memungkinkan kita bisa membuat dashboard ya, yang menarik, yang bisa diambil dari data-data mentah. Gitu. Sehingga dari data-data itu, dari dashboard itu, kita bisa cepat mengambil keputusan atau kesimpulan ketika apa beberapa informasi insight-insight yang kita dapatkan sehingga dari insight itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat gitu. Yang terakhir itu mungkin terkait secara otomisasi ya di sama cloud ya teman-teman ya. Itu macam-macam kalau sekarang udah ada Dropbox, ada Google Drive macam-macam. Itu. Nah, berikutnya eh, mengukur ya, mengukur hasil dan menyesuaikan dari strategi kita berikutnya mau seperti apa gitu. Kita bisa nge-track progress maupun adjust strategi-strategi kebutuhannya akan seperti apa ke depannya setelah kita tahu data-datanya seperti ini gitu. Nah ini itu beberapa langkah ya teman-teman hal yang diperlukan ya yang diperlukan ketika kita apa, melakukan atau membangun tim yang ready secara digital gitu. Ini contoh ya, contoh skill set audit sama assessment. Misalkan ini digital literasi kalau current level seperti apa, required level seperti apa, ini seperti apa, cross platform convert contohnya ya. Yang tadi ya saya jelaskan, rapid learning tadi saya jelaskan kalau di level base, current level di mana posisinya. Nah, jika diperlukan apa, gapnya di mana, trainingnya diperlukan apa enggak, prioritasnya di mana. Nah, dari sini per masing-masing individu bisa kita mapping. Sehingga kebutuhan-kebutuhan training apa yang diperlukan, itu bisa kita lakukan. Sekarang udah banyak lah. Training-training training-training online pun juga udah banyak untuk bisa mengupgrade
tim kita gitu. Oke, masih cukup waktu, Ana? Masih, Pak. Oke, ini saya pikir ini coba saya ini ke leadership ya. Jadi saya ingin share ke teman-teman terkait peranan leader lah ya, leader dalam transformasi digital itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama ini model teknologi. Tadi kan kita banyak membahas hal-hal yang perlu dilakukan. Namun benang merahnya adalah satu, keberhasilan itu semua yang kita bahas tadi di awal itu kuncinya adalah kepemimpinannya harus efektif gitu. Kenapa? Karena perubahan budaya dan adopsi kebiasaan itu yang paling susah. Teknologi bisa kita beli, bisa kita bangun, dan sebagainya. Tapi kalau kebiasaannya nggak berubah, percuma juga. Jadi banyak tools-tools yang udah mahal kita bangun, kita beli, akhirnya nggak kepake. Gitu. Nah ini jadi apa ya, kepemimpinan yang efektif itu jadi penting gitu. Nah contohnya kayak eh, peran-peran kuncinya, sorry, peran kuncinya di sini itu terkait misalkan kayak model teknologinya gitu ya. Jadi ini itu kayak contoh lead by example, jadi memodelkan penggunaan teknologi. Jadi seorang pemimpin atau jika teman-teman seorang manajer gitu ya, sebaiknya itu aktif aktif mengadopsi teknologi dalam apa pekerjaan sehari-hari. Gitu. Ibaratnya mempraktekkan apa yang kita sampaikan ke tim. Gitu. Kalau Anda ingin pakai tool baru, pastikan itu teman-teman yang pakai duluan dan menguasai gitu. Gitu. Jadi contoh ya, perusahaan itu mengimplementasikan sistem CRM baru untuk tim sales. Ya pakai apa, misalnya kayak SFA, jadi Salesforce Automation gitu, contohnya. Nah, pastinya kita apa menguasai sehingga kita bisa menjelaskan tim itu secara konkret gitu loh. Ini loh penggunaannya seperti ini gitu. Contoh misalnya konkret ini kisahnya CEO Microsoft ya, Satya Nadella misalkan ya. Dia belajar dan menggunakan produk AI Azure ya. Lalu mereka bercerita ke seluruh organisasi. Jadi dia pakai ini untuk memotivasi tim yang ngikutin jejaknya dia gitu. Nah, kalau di skala kecil, teman-teman misalnya di tingkat apa ya, misalnya kepala toko gitu ya. Kepala toko itu bisa memperlihatkan ke timnya, ke staffnya itu cara memakai tablet untuk mengecek inventory secara real time ya, secara real time daripada kita pakai kertas gitu ya. Pakai seperti ini. Nah, itu model leadership yang diperlukan. Dan yang kedua itu encourage sama foster collaboration. Jadi encourage collaboration. Jadi mendorong kolaborasi dan kerja tim. Nah, di sini ya teman-teman ya, pemimpin itu perlu apa ya, menciptakan kesempatan lah, memberikan opportunity untuk kolaborasi lintas fungsi. Tadi kan kita udah bahas tuh di langkah-langkah sebelumnya. Jadi apa ya, menghapus hambatan struktural lah ya contohnya. Contoh misalkan di organisasi teman-teman tuh ada departemen A, departemen B yang jarang berinteraksi. Nah, leader itu bisa membuat proyek gabungan atau share project lah ya, join join project gitu ya. Dan rotasi staffnya dilakukan saling saling belajar gitu. Jadi dibikin kayak ada share KPI yang dijalankan di situ. Gitu. Nah, itu pemimpin itu artinya dia memastikan komunikasi visi antar departemen itu juga berjalan. Itu teman-teman. Nah, langkah-langkah kecil seperti ini itu bisa apa ya, memberikan semangat kebersamaan untuk bisa belajar hal-hal yang eh, sifatnya digitalisasi, brainstorming apa dan sebagainya gitu. Nah, ini kemudian terkait dengan promote culture maupun innovation, teman-teman. Jadi, leader itu juga bisa memberikan ruang untuk tim itu bereksperimen, gitu, teman-teman. Untuk bisa bereksperimen. Jadi, bisa mendorong tim itu mencoba ide-ide baru tanpa harus takut gagal, gitu. Nah, kemudian komunikasi ya, komunikasi eh, dan berikutnya terkait dengan support sama empower timnya, gitu. Empower tim ya, supaya mereka bisa lebih apa fleksibel.
nggak mau mencoba. Kan kalau pakai cara-cara yang lama di era sekarang ini kayaknya akan lama. Dengan otoriter apa dan sebagainya akan lama untuk bisa mengupgrade tim dalam membangun tim yang kuat secara digital ini gitu. Gitu ke teman-teman kira-kira. Jadi akhirnya untuk engaging tim kita ke arah kesiapan digital itu mau nggak mau pertanyaannya jadi balik ke kita seberapa confident ya kita tuh menggunakan digital tools secara efisien. Yang kedua ya bagaimana kita bisa merasa apa training yang diberikan ke kita itu sudah cukup belum gitu. Yang ketiga terkait dengan seberapa sering kita berkolaborasi dengan kolega-kolega kita itu menggunakan platform-platform digital. Nah, di sini pertanyaan ini bisa menggali kebiasaan sehari-hari mereka. Kalau jawabannya, oh jarang, gitu. Berarti mungkin masih ada kendala budaya atau keterampilan kolaborasi digitalisasi masih belum terjadi. Nah, ini bisa mendorong diskusi. Nah, apa sih yang menghalangi kolaborasi digital itu yang paling sering menghalangi apa? Kemudian alat, apakah karena toolsnya yang nggak nyaman, kurang bagus, atau karena kita lebih suka kalau ketemu aja daripada kita harus bicara lewat platform gitu. Nah, yang keempat itu terkait dengan tantangan ya teman-teman, ya, challenge ya. Dari tantangan apa yang dihadapi saat beradaptasi dengan teknologi baru gitu. Dan ini menjadi pertanyaan terbuka yang sangat penting menurut saya. Jadi biarkan aja tim itu menyebutkan kendalanya. Nah, mungkin ada yang menjawab, oh ya terlalu banyak berbeda, aplikasinya beda dengan apa yang saya pelajari, jadi bingung prioritasnya yang mana. Oh, misalkan ketika ada update software, dia bingung lagi, takut kalau salah. Gitu. Nah, hal seperti itu normal gitu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Karena itu bagian dari proses gitu. Gitu. Jadi konklusinya di sini ya, pentingnya investasi di digital untuk ke depan itu ya. Jadi satu, digital transformation akhirnya jadi hal yang sangat penting. Karena adaptasi terhadap perubahan itu vital saat ini ya. Vital bagi kesuksesan organisasi. Yang kedua, ya itu manfaat dari tim yang agile dan siap untuk bekerja secara digital. Nah, jadi ini agile workforce benefit gitu. Ya. Yang ketiga terkait dengan gimana langkah mewujudkannya itu seperti apa. Kita udah melalui tadi udah bicara banyak ya mengenai dari mulai awal kita menilai kemampuan tim sampai terakhir. Nah ini training-training inisiatif itu jadi matter. Leadership tadi juga udah bahas. Ini kunci utama penggeraknya harus dari sini. Nah, utilisasi dari tools-tools teknologi yang diperlukan, termasuk dengan fokus ke kebutuhan customer. Nah, ketika ini sudah dipahami oleh tim, ya, artinya kita bisa membuat roadmap, teman-teman ya. Roadmap, oke, karena tim kita saat ini gap-nya terhadap kemampuan digitalisasi masih jauh, ya kita bikin yang simpel-simpel dulu. Nanti kita berikan roadmap step kedua, di level mana kita udah mulai masuk ke fase kedua. Nah, seperti itu. Sampai nanti ke yang lebih advance gitu. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, baik. Wah, keren sekali ya pemaparannya. Pasti udah banyak nih yang udah nggak sabar pengen nanya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat ya. Sambil menunggu, Pak Andi, kita akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirim ke Instagram nih. Jadi sebelumnya kita ada sesi Oke, di Instagram mengenai digital workforce. Jika pertanyaan pertama, jika budaya kerja lama masih berbasis hierarki dan kontrol, bagaimana cara membongkar pola tersebut agar bisa diganti dengan budaya yang lebih fleksibel dan kolaboratif? Apakah ini soal pelatihan, leadership, atau restrukturisasi total? Seperti itu, Pak. Monggo. oke. Itu langsung dijawab atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Ini udah ada beberapa sih, Pak. Gimana? Gimana? Sudah Oke, ada. ya udah. Apa tadi? Budaya lama apa? Budaya lama kenapa? Sorry.
Budaya kerja lama Bisa berbasis diulang tadi. hierarki dan kontrol gitu. Mm-mm. Bagaimana cara membongkar pola tersebut agar bisa diganti dengan budaya yang fleksibel dan kolaboratif? Apakah ini soal pelatihan, leadership, atau harus direstrukturisasi total? Oke, mungkin restrukturisasi total itu bukan pilihan lah ya. Karena kalau perubahan terlalu cepat nggak terlalu dipaksakan juga nanti jadinya chaos gitu teman-teman ya. Jadi eh, jawaban seperti ini sering saya dapatin di pertanyaan dari teman-teman di beberapa perusahaan ya. Ya, khususnya di beberapa korporasi ya. Budaya hierarki itu bukan hal yang salah menurut saya. Tapi di era digital itu pendekatan kontrol yang ketat itu justru menjadi eh, 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 apa di era digital itu pendekatan kontrol yang terlalu ketat itu justru menjadi penghambat adaptasi dan inovasi kalau kontrolnya terlalu ketat. Nah, cuman hierarkinya itu nggak salah. Tapi kalau kontrolnya terlalu ketat itu jadi hambatan. Jadi contoh analoginya ya teman-teman ya. Ketika ada organisasi kontrol itu seperti ketika dia memaksakan diri untuk bisa melakukan sesuatu yang sementara leadernya sendiri belum paham, ya. Nah itu akan jadi terhambat. Dan dia cenderung mengontrol sesuatu yang dia sendiri nggak paham gitu. Nah itu bisa dimulai dari level leadernya dulu yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi eh, organisasi tersebut itu harus bisa memahami kebutuhan dari tim di level atas, menengah sampai bawah. Jadi semacam kayak memainkan orkestra, rapi, terstruktur dan dan harus menunggu apa-apa dari konduktor. Makanya inisiatif digital ini harus dimulai dari pemimpin-pemimpinnya dulu. Kalau dari bawah nggak bakalan jalan, nggak bakalan jalan. Jadi solusinya bisa dimulai dari proyek-proyek kecil dulu ya. Misalkan pilih salah satu tim dulu deh, misalkan ya. Ambil salah satu tim, nggak harus semua, nggak harus the whole organisasi gitu. Jadi pilih salah satu tim atau divisi ya untuk bisa mencoba gaya kerja yang agile. Itu misalkan tim marketing diberi kebebasan eksplorasi campaign TikTok selama 3 bulan misalkan tanpa approval yang panjang. Nah, kalau pakai hierarki kepanjangan nanti, oh ini konten yang lagi viral seperti ini, nah kita approvalnya baru beberapa bulan ke depan. Ya. Kontennya udah nggak viral lagi, maksudnya momentumnya hilang gitu. Nah, nah, nah ini bisa dimulai dari skup tim yang kecil dulu. Nah, ketika nanti kelihatan hasilnya, nah tim lain itu akan melihat, oh ini loh bukti kalau kita menggunakan teknologi seperti ini. Nah, yang kedua itu peran atasan menjadi pengontrol itu dirubah ya sebagai fasilitator. Ya, dia harus bisa memfasilitasi. Kalau nggak bisa dari the whole organisasi, dimulai dari yang skop kecil dulu. Yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi pemimpin itu harus berperan kayak sebagai coach lah ya, gitu. Bukan cuma approver aja, tapi sebagai coach juga gitu. Jadi mereka pasti mendorong. Apa kamu bisa, yang bisa kamu lakukan untuk bisa lebih cepat? Nggak usah perlu teknologi Pak. Nah mungkin ada beberapa tim yang bisa menyampaikan seperti itu gitu. Nah ini yang berikutnya itu kita bisa menggunakan data gitu untuk memastikan kontrol manual. Misalkan kita nggak usah meminta laporan harian, kita tutup cukup. Oke, mulai sekarang saya ingin eh, dashboard KPI itu real time, gitu. Nah ini kalau udah seperti ini, tim itu juga merasa dipercaya dan atasan juga tetap bisa mengawasi. Gitu. Kalau ada dashboardnya, kan kita bisa lihat, oh, misalkan contohnya kayak salesman. Kalau dengan SFA ya, Sales Automation, kita tahu aktivitas salesman. Salesman jam sekian itu ada di mana, jam sekian di mana, dia ada di toko berapa lama, bisa dikontrol, efektivitasnya kayak apa. Kalau dulu zaman saya masih uh, manual, offline, banyak tuh salesman-salesman yang tidur di masjid kalau siang. Nggak bisa dikontrol karena nggak ada toolsnya gitu. Yang penting hasilnya bagus, habisnya bagus, dapat satu toko, dia berhenti duduk di warung gitu. Nah sekarang nggak bisa. Dengan teknologi itu
kita bisa kontrol lokasi dia ada di mana dan sebagainya. Nah, artinya tools-tools itu akan bisa membantu apa ya, membantu eh, eh, atasan memberi kebebasan tim di lapangan. Kamu bebas, tapi bertanggung jawab tanpa harus micromanage gitu ya, teman-teman ya. Tanpa harus micromanage. Jadi jawaban dari pertanyaan itu menurut saya kita tidak harus merubah semuanya, nah, tidak harus dirubah secara masif, tapi bisa dimulai dari skop yang kecil dulu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari DND. Agak menyimpang dikit. Pertanyaan kami, adakah trik atau tips khusus bagaimana meminimalisir dampak negatif penerapan IT dalam berbisnis online agar terhindar dari fraud website yang sengaja dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengambil keuntungan dari bisnis online kita? Boleh, Pak? Yang oke. Sebenarnya sih gini, kalau ini lebih spesifiknya kemana ya? Kalau spesifiknya ke data security, ya sekarang udah mulai banyak tuh apa tools-tools untuk cyber security. Kalau kaitannya dengan apa itu, misalkan eh, apa itu data data-data marketplace ya, data-data transaksional ya, data transaksional. Nah, itu kan kembali lagi ke sistem yang mau kita bangun itu sudah sampai sejauh mana gitu. Jadi kalau kalau sistem yang kita bangun itu sudah apa mengcapture semua kebutuhan itu, harusnya itu bisa dihindari dari awal. Nah, pertanyaannya adalah untuk bisa mengantisipasi mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran atau memanfaatkan data baik oleh employee atau eksternal, ya dipastikan sebelum kita menggunakan cara-cara digital itu, the whole ekosistem digitalnya harus dipertimbangkan. Contoh paling simpel ya, sekarang ini eh, eh, ketika kita dengan keterbukaan AI seperti ini lebih fatal lagi sekarang ini, gitu. Lebih fatal lagi, karena orang bisa apa dengan kemampuan dia mengoperasikan AI. Ya, contoh ya, saya melihat fotonya Ana gitu ya di sosial media. Saya ambil, misalnya dengan kemampuan AI, saya udah bisa buat macam-macam. Termasuk sekarang yang paling baru kan kemarin apa ya, slip transfer uang kan, itu yang lagi cukup viral kan. Udah sampai ke sana. Jadi makin keterbukaan itu makin banyak. Jadi potensi-potensi itu akan makin uh, akan memungkinkan terjadi. Sehingga bagaimana kita meminimalkan. Karena kalau 100% dihindari, ya bisa, tetapi pasti akan ada leakage-leakage yang kita nggak tahu teknologi-teknologi ke depannya kan semakin semakin canggih gitu ya, semakin canggih. Bahkan perbankan dengan sistem security yang udah sangat ketat tuh masih bisa jebol di situ. Jadi menurut saya ketika kita untuk menghindari hal ini ya dipastikan dulu ketika kita menggunakan satu tools untuk digital yaitu the whole environment digitalnya itu harus ekosistem digitalnya itu harus dipertimbangkan. Jadi nggak cuma hanya tools itu, tapi tools-tools yang lain untuk bisa memprotek informasi itu, contohnya eh, eh, data-data kita, misalnya kita menggunakan platform eksternal. Nah, ini cloud servernya ada di mana? Oh, servernya ada di provider. Nah, itu bisa kita pindahkan. Bisa nggak kalau kita pakai server kita sendiri? Jadi semua data informasi masuknya di kita, nggak apa, nggak sampai keluar gitu. Jadi menurut saya assessmentnya sudah lebih detail ke arah ekosistem digital yang mau kita bangun. Itu jawabannya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Big Abdillah. Bagaimana berubah B2B wholesale footwear secara proses dengan mengambil teritori partner retail wholesale? Gimana mengubah B2B wholesale? Apa kan? Eh, Sorry, sorry. boleh anu nggak Mbak? Boleh, boleh. Open cam. Silakan. Eh, Selamat malam Pak. Ya, izin bertanya Pak. Malam, 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 Mas. Ya, malam, malam, Iya Mas. Pak. Maksudnya tuh gini Pak.
kebetulan kan saya bergerak di bidang wholesale footwear ya Pak ya. Jadi kayak semacam Oh, grosiran betul. gitu Oke, Pak. Iya ya. wholesale. Nah, Good. jadi fokusnya itu kan ke B2B Pak, dibangun Pak, udah sekitar 9 Ya, tahun gitu Pak. Nah, terus habis oke. itu saya respect kepada ini Pak, apa, kepada apa ya, kepada partner saya gitu Pak ya. Ya, Yaitu ya retail itu ya Pak, baik modern trade ya. atau maupun yang tradisional market gitu ya Pak ya. Nah, saya ada rencana karena kan saya kira loh kenapa kok ini apa turun terus gitu kan cash flow-nya gitu Pak. Nah, Mm-mm. jadi singkat cerita, wah mau nggak mau ini memang harus ya go digital. Cuma saya sendiri tuh ada kayak semacam salah nggak sih kalau misalnya saya apa ya lebih ngambil lagi gitu Pak untuk secara teritori gitu loh Pak. Karena kan saya nggak tahu dia spreading barang itu sampai mana. Terus cakupannya dia sampai mana. Saya kan nggak tahu ya Pak ya. Nah, Dia jadi itu cuma berarti oleh Pak ya, pelanggannya Bapak ya, retail ya Pak. iya pelanggannya Pak, pelanggan saya Oke. Pak. Nah, Mm-mm. partner Mm-mm. pelanggan saya gitu Pak. Nah, cuma takutnya karena kan dia yang ngebantu Pak. Ya, Change-nya itu kan seperti itu ya Pak ya, yang kita ya, bangun yang dari awal hingga saat ini Pak. Nah, kalau saya misalnya mengiklan, terus habis itu pasang di e-commerce, IG, FB dan semacamnya, itu bisa sekali Pak. Sebulan 2 bulan bisa jadi. Cuma takutnya kalau saya ngelakuin itu tiba-tiba blunder Pak. mereka Nah, akhirnya ya apa merasa apa loh ini iya kok Pak, merasa apa prinsipal ikut. diselingkuhi Pak ya? Atau mungkin ya gitu Pak. Takutnya prinsipalnya Ya, tuh gitu oke. Pak. Jadi Ya, saya kan udah bangun 9 tahun nih Pak. Terus tiba-tiba loh ya, kok gini gimana ini? Nah itu Pak. Padahal kan sekarang itu kan M2C itu kan udah biasa Pak. Manufacture to customer itu kan udah biasa ya, Pak ya. Karena ya, dia langsung melewati apa ya beberapa bagian agar pembayaran temponya itu ya tidak jadi masalah atau jadi problem gitu loh Pak. Nah, ya, ya. pertanyaan saya itu Pak, itu bagaimana Pak? Maksudnya Oke. cara baik Itu saya gitu, baik. secara etika gitu Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Sebenarnya itu sih common sih Pak. Hal itu common. Oke, Itu dialami oleh semua semua brand, khususnya brand-brand yang sudah cukup eksis cukup lama ya di market. Itu dialami oleh semua. Pasti akan ada kecemburuan sosial itu pasti akan ada. Nah, kuncinya ini adalah ini kan itu kan mereka kan sebenarnya bagian dari ekosistem. Cara itu macam-macam, Pak. Ada yang bisa beberapa brand ya, contohnya ya, Pak. Itu toko-toko offline ya, ketika mereka digitalisasi, kalau gini, digital kita itu e-commerce kita itu kan mahalnya di fulfillment ya, Pak. Contoh ya, Bapak punya stock point ada di Jakarta, gitu ya, dari Jakarta. Nah, ketika ada pengiriman atau order dari Makassar, itu kan ongkirnya mahal banget, Pak. bener Bapak Pak. bisa bayangin ketika kita jualan lemari es gitu ya. Stok poinnya ada di mana? Titik pengiriman dari Jakarta, yang order dari Makassar. Mungkin harga ongkirnya lebih mahal daripada harga produknya, gitu ya. Akhirnya beberapa prinsipal itu menerapkan mengutilisasi store-store offline, which is downline-nya dia, itu diutilisasi sebagai fulfillment center. Jadi mengkolaborasikan, nggak mematikan, Pak. Jadi mengkolaborasikan. Itu bisa cara seperti itu. Itu supaya mereka juga nggak merasa di apa dikhianati gitu ya. Nah, kemudian kalau bapak pemilik brand bisa juga membuat toko-toko misalnya di marketplace contohnya ya. Nah, sepanjang memang gap harganya itu tidak apa merusak market, itu harusnya nggak ada masalah, Pak. Apalagi di era sekarang itu hampir semua brand itu bermain di marketplace. Bahkan yang lebih fatal lagi, eh, awalnya ya marketplace itu digunakan sebagai apa official store. Jadi toko official online yang ada di marketplace, jadi seperti itu. Namun beberapa brand itu mereka itu juga membuat apa non official store, non official store. Jadi Star Outlet itu dibikin sama mereka di situ dengan multiple gitu ya. Ada beberapa brand yang official store-nya satu, toko-toko non officialnya bisa 100 gitu Pak. Jadi kan dia ingin meramaikan market di situ. Jadi gini, karena marketplace itu saat ini jadi tujuan utama customer ketika belanja itu pasti di marketplace, Pak. Mengenai nanti Hmm. customer itu belanjanya di offline itu beda beda case. Contoh ya paling simpel gini, Pak. Eh,
Kalau Bapak start bisnisnya dari online ya, dari online kan kita bisa tahu tuh lokasi customer kita itu ada di mana. Misalkan customer-customer kita itu ternyata ada di Jawa Timur bagian selatan, paling banyak density-nya, paling sering bertransaksi. Nah, dari situ ketika customer itu ketika kita mau penetrasi offline, kita bisa mengutilisasi teman-teman downline kita yang ada di sana untuk bermain offline. Karena demand-nya udah kebentuk dibandingkan dengan Bapak melakukan penetrasi market secara nasional, ya, tapi nggak tahu. Padahal sebenarnya di Jawa Timur bagian selatan itu yang paling heavy, yang customer base-nya paling banyak, yang end customer-nya paling banyak, gitu kan ya. Ya ke sana. Nah, ini konsepnya bisa bisa berkolaborasi dengan mereka ya, menggunakan mereka itu sebagai apa itu sebagai fulfillment center atau sebagai kepanjangan tangan ya. Nah, bisa juga mereka itu kita buka misalkan ya Bapak buatkan mereka juga toko offline. Kita ajari mereka untuk bisa membuat toko online di marketplace. Tapi statusnya bukan official store. Ya, kita. Jadi mereka pun juga berjalannya hybrid gitu kan. Karena gini, banyak kan ya kalau Bapak wholesale wholesale jual produk di supermarket misalkan. Nah, di supermarket ketika Bapak bikin program aktivasi atau promo produk atau whatever di supermarket, itu cakupannya kan paling radiusnya kan pendek, Pak, paling 2-3 kilometer dah. Dan mengharapkan traffic itu kan datang dari pelanggan-pelanggannya supermarket, gitu ya. Nah, ketika dengan digitalisasi ya, Bapak bisa aktivitasnya di off, offline ya, promonya, tapi komunikasinya lewat jalur digital. Cakupannya akan jauh lebih luas. Jadi customer didorong untuk bisa masuk ke dalam toko supermarket itu. Bisa juga dengan barter promo, karena supermarketnya ikut teriklankan, jadi supermarket itu juga harus memberikan benefit terhadap produk kita di toko. Misalkan berikan free space display, taruh di gondola, whatever, dan sebagainya. Itu bagian dari strategi itu. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya gini, Pak, itu nggak bisa lepas. Yang namanya, itu pasti akan terjadi ya, akan terjadi friksi di awal ya, akan jadi friksi di awal. Gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ya uh, kembali lagi ke, kalau kita nggak melakukan eksperimen itu, ya nanti kita paling ketinggalan, Pak. Brand lain cakupannya dia iklan udah sampai kemana-mana dan kita baru memulai gitu. Bapak mungkin besar transaksinya, tapi hanya di level toko-toko itu saja. Cakupan customernya juga pasti terbatas kalau kita offline. Nah, ketika Bapak udah masuk ke digital, produk juga makin dikenal gitu ya. Customer kita tuh 60% lebih masih belanjanya di offline, Pak. Ada 35% customer kita itu hybrid. Jadi mereka itu kadang belanja di online, kadang belanja di offline gitu. Jadi mereka punya opsi gitu. Mereka punya opsi di apa di dua channel ya. Bahkan sekarang udah ada yang bahkan sekarang udah ke e-commerce gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan di Instagram atau di Facebook bisa ada orang jual buku gitu, kita klik dia langsung transaksi, kita transfer, bayar. Langsung dia putus itu. Kenapa? Lewat marketplace mahal gitu ya. Kena fee marketplace, kena biaya beli keyword, kena apa itu ads-nya marketplace dan banyak hal lah seperti itu ya. Nah, udah sampai ke sana, Pak. Nah, sudah cukup advance. Nah, kalau kalau Bapak belum masuk ke digital sama sekali, menurut saya eh, eh, harus dimulai lah, Pak. Saran saya seperti itu ya, saran saya. Gitu. Eh, Pak, ini ada relate, Pak. Jadi Ya, ini Pak. terakhir, Pak ya. Ya, Pak. As a business owner gitu loh, Pak ya, atau mungkin Ya, strategic partner gitu, Pak. Bisa lah antara kedua itu, Pak. Eh, kita go digital itu mau-mau aja, Pak. Cuma masalahnya dari si ownernya, maksudnya owner ya saya atau siapa gitu loh, Pak ya. Kita itu kan ya, mikirnya gini, Pak, kalau secara leadership kita itu nggak kuat, atau mungkin kita masih apa ya, dari 0 ke 100 belum sampai ke 85 secara planning gitu, Pak ya, planning and action gitu, Pak ya. Itu ya, agak berat, Pak. Berat banget, Pak. Jadi kayak nggak kelihatan gitu loh, Pak. Nah, ya, terus kita kalau misalnya mau mulai ya bisa aja, cuma ya sambil sambil jalan ada problem selesai, jalan problem selesai kan gitu ya, Pak ya.
lebih ke try and Ya, error ya Pak ya. Nah, ya, ketika misalnya dibangun website Pak, eh, kita tuh pengen rencana mau langsung pakai 4 website gitu Pak, di mana itu harganya itu harga turunan, website 1, 2, 3, 4. Jadi orang tinggal memilih, tinggal kita lempar utara, selatan, barat, timur misalnya kayak gitu Pak ya. Nah, kita udah punya strategi ke situ Pak. Cuma ketakutan saya sendiri itu Pak, mental blocknya itu, wah ini gimana nih nanti tiba-tiba transaksinya banyak, skala bulky, apalagi kan B2B ya Pak ya, nggak ngambilnya eceran satuan ya Pak. ya, Nah, kita ya, udah konsep begitu. Nah, ternyata di situ tuh ada fraud gitu loh, Pak. Ada fraud misalnya tim IT dan semacamnya. Sama halnya kan kita misalnya bangun bisnis itu, kalau misalnya kita bangun bisnis tanpa mempersiapkan peraturan perusahaan, ketika besar, wah, disikat kita kan, Pak. ya. Nah, itu Pak, Oke, jadi saya ya, asosiasinya ke jadi gitu, Pak. Itu jadi gimana itu gini, kira-kira, Pak? gini, Pak. Eh, sekarang itu sudah banyak enabler di luar itu banyak, Pak. Jadi nggak usah khawatir. Kita kayak enabler fulfillment udah ada. Enabler untuk bangun platform juga ada. Pengelolaan official store juga sudah ada. Tidak harus kita kerjakan sendiri. Ini kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan di awal, Pak. Jadi infrastruktur itu tidak harus semua kita menyiapkan, gitu ya. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan. Contohnya ya, kayak yang tadi saya sampaikan Unilever tadi kan. Jadi dia nggak harus bangun platformnya sendiri, Pak. Kemahalan atau terlalu lama kalau bangun sendiri, apalagi kompetensinya belum sampai ke sana. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan platform-platform lain, ya, atau bisa berkolaborasi dengan apa itu penyedia enabler ya, penyedia enabler yang memang contoh kayak marketplace ya, banyak perusahaan-perusahaan yang belum terbiasa main di marketplace, ya, dia menyerahkan kontrol tokonya itu di enabler. Tetapi dashboard ya, karena kan dashboardnya kan bisa di akses tuh. Dashboardnya itu dibuka oleh prinsipal. Jadi aktivitas D2D-nya yang mengaktifasi, yang pasang iklan, yang menjawab chat, customer yang jawab komplain, yang melakukan pengiriman, yang anything, semuanya operation dijalankan oleh enabler. Ada fee yang kita lepaskan tentunya, gitu ya. Nah, kita monitor posisi stok kita ada berapa di gudang bisa kita kontrol lewat dashboard. Transaksi kita hari ini berapa bisa kita kontrol lewat dashboard dan sebagainya. Nah, bisa juga itu mengkombinasikan Pak antara yang tim salesnya Bapak itu bisa menggunakan SFA misalkan ya, Salesforce Automation. Nah, Salesforce Automation itu ketika salesman jalan ke outlet dan sebagainya. Nah, dari situ order itu dimasukkan SFA, SFA disambungkan lagi ke sistem yang tadi. Bayangin kalau zaman dulu ya, Bapak, tim sales jalan keluar kota. Dia keliling di luar kota 1 minggu. 1 minggu lagi baru balik ke kantor untuk pengiriman. Kan terlambat lama tuh, baru ngumpulin order. Nah, kalau sekarang ya, real time salesman ada di kota manapun, dia masukkan dalam sistem langsung kebaca di gudang di pusat. Langsung dikirimkan dari itu. Nah, kecepatan-kecepatan itu yang diperlukan di bisnis saat ini. Pak. Gitu. Ya, step by step, konsep konvensional itu relatifly cenderung berkurang, nggak bertambah, Pak, cenderung berkurang. Gitu. Makanya dari sekarang dimulai untuk apa membangun eh, digital roadmap istilahnya ya. Jadi roadmap digitalisasinya dibangun dulu. Jadi yang paling simpel dulu, nggak apa-apa Pak. Seperti itu. Yang resikonya paling rendah lah misalkan. Itu dibangun dulu. Misalkan contohnya kayak marketplace. Nah, marketplace kita jual bulky maupun jual yang eceran gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dari sana, Pak. Kira-kira gitu. Ya, Pak, makasih banyak Pak. Pokoknya, Terima Pak, kasih Pak. itu Pak. Sama, Mbak. Makasih banyak Pak insight-nya Pak, inputnya Pak. Makasih. Hmm. Oke, baik. Karena sudah larut malam, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab malam ini. Untuk teman-teman yang masih penasaran dan masih punya banyak pertanyaan mengenai tema kali ini, teman-teman bisa langsung tanyakan ke Instagram kami di bisgofriend.id atau bisa juga ke LinkedIn kami di bisgofriend.id. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Andik Dwana Putra atas ilmu yang telah dibagikan. Terima kasih pula kepada para peserta yang telah berpartisipasi aktif
uh, dan menjadi inspirasi. Semoga webinar ini bisa menjadi inspirasi dan membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan perusahaan untuk bisa bersaing secara global dan siap dengan skala disrupsi digital yang datang tiba-tiba dari perubahan algoritma, tren pasar, sampai teknologi baru. Jangan lupa untuk mengisi formulir feedback yang akan dibagikan oleh panitia melalui chat untuk evaluasi acara kami ke depannya. Saya Anissa Nurbella, mohon maaf atas kekurangan selama membantu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.